Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama kakak Iswara Angela. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita juga akan membahas materi fisika, yaitu kelanjutan dari materi fluida statis. Nah, pada pertemuan kali ini, di video ini kita akan membahas tentang fluida dinamis. Nah, di sini adik-adik ada yang sudah tahu apa itu fluida dinamis? Ya, fluida dinamis kebalikan dari fluida statis. Kalau fluida statis kita mempelajari fluida yang tidak bergerak. Kalau di fluida dinamis kebalikannya, kita mempelajari fluida yang bergerak. Nah, di sini contoh-contoh fluida yang bergerak yang bisa kita lihat di alam sekitar kita itu ada air yang mengalir, ada udara yang bergerak. Nah, contoh nyata kita bisa melihat fluida dinamis itu ada dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa melihat kincir angin. Yang kedua, kincir air. Nah, kincir angin bisa bergerak ketika ada udara yang memutar baling-baling kincir tersebut, sehingga kincir tersebut bisa berputar. Begitu juga terhadap kincir air. Kincir air bisa berputar ketika ada air yang bergerak atau fluida yang bergerak mengenai baling-baling tersebut, sehingga kincir tersebut bisa dapat bergerak. Nah, itu secara singkat tentang fluida dinamis. Nah, pada fluida dinamis kita juga akan membahas 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama itu ada fluida ideal, yang kedua ada persamaan kontinuitas, dan yang ketiga ada hukum Bernoulli dan penerapan hukum-hukum tersebut pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut apa itu fluida dinamis, adik-adik sudah tahu bahwa fluida dinamis itu disebut juga dengan fluida ideal, yang dimana fluida ideal itu memiliki 4 ciri-ciri khusus. Ada yang sudah tahu apa 4 ciri-ciri tersebut? Nah, 4 ciri-ciri umum fluida ideal. Yang pertama, airnya tunak atau tak tunak. Yang kedua, alirannya kental atau tak kental. Yang ketiga, alirannya termampatkan atau tak termampatkan. Dan yang terakhir itu berbentuk garis arus atau streamline. Nah, berikut atau yang kakak sebutkan barusan itu adalah ciri-ciri umum dari fluida ideal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yang dimana kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas, yang dimana untuk persamaan kontinuitas itu dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, setelah membahas tentang persamaan kontinuitas, kita membahas materi selanjutnya yaitu hukum Bernoulli. Nah, untuk hukum Bernoulli sendiri itu dirumuskan juga sebagai berikut. Oke adik-adik, gambar seperti yang kita lihat pada video ini menunjukkan persamaan untuk kontinuitas. Apabila suatu fluida mengalir dalam sebuah pipa dengan luas penampang dan kecepatan aliran fluidanya, maka banyaknya fluida atau volume yang mengalir melalui penampang tersebut tiap satuan waktu dinamakan debit. Nah, inilah persamaannya, yaitu Q sama dengan A dikali V atau Q sama dengan V per T, yang dimana Q itu adalah debit aliran fluida dengan satuan meter kubik per sekon, V sama dengan volume fluida yang mengalir dengan satuan meter per kubik, T itu waktu dengan satuannya sekon, yang V yang kecil itu kecepatan aliran fluida. Jika suatu fluida mengalir dengan aliran tunak melewati pipa yang mempunyai luas penampang yang berbeda, maka volume fluida yang setiap penampang itu sama besar dengan selang waktu yang sama. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa aliran fluida ideal itu adalah hasil kali laju aliran fluida dengan luas penampangnya adalah konstan, yang dibuktikan dengan persamaan berikut ini. Q1 sama dengan Q2 atau A1V1 sama dengan A2V2. Kenapa? Karena dia konstan. Q1 menyatakan debit aliran fluida pada bagian yang pertama, Q2 debit aliran fluida bagian kedua, A1 luas penampang bagian yang pertama, A2 luas penampang bagian yang kedua, V1 kecepatan cairan fluida bagian 1, dan yang V2 kecepatan cairan fluida bagian yang kedua. Nah, di sini berarti dia mempunyai 2 kasus, ada kasus yang pertama dan kasus yang kedua.
Jadi ini adik-adik untuk persamaan kontinuitas. Selanjutnya untuk asas Bernoulli, bisa kita lihat di situ ada keadaan atau ada pipa mendatar yang bisa bersama-sama kita lihat. Nah, di situ bagian tengahnya itu kecil. Ini menunjukkan untuk materi kita yang sekarang ini, asas Bernoulli. Nah, pada asas Bernoulli, pada pipa mendatar atau pipa yang horizontal, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuannya aliran paling kecil. Yang di mana? Yang di tengah kan pipa yang kecil. Dan tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirnya paling besar. Nah, ini yang disebut dengan persamaan Bernoulli. Untuk persamaan rumusnya yaitu P ditambah rho GH ditambah setengah PV kuadrat sama dengan konstan. P itu menyatakan tekanan, rho menyatakan massa jenis, G menyatakan percepatan gravitasi, H menyatakan ketinggian fluida dari titik acuan, V kecepatan fluida. Nah, jadi ini ya adik-adik. Pada asas Bernoulli ini juga terdapat dua kasus yang berkenaan dengan persamaan asas Bernoulli ini sendiri. Yang pertama, ada fluida diam atau fluida tidak mengalir, itu V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Yang kedua, untuk kasus yang kedua itu fluida mengalir pada pipa horizontal. Nah, untuk kasus yang pertama, fluida diam atau tidak mengalir, itu dinyatakan dengan persamaan P1 min P2 sama dengan rho dikali G H2 dikurang H1. Nah, persamaan ini menyatakan tekanan hidrostatis dalam zat cair pada keadaan tertentu. Untuk kasus yang kedua, fluida mengalir pada pipa horizontal, H1 sama dengan H2 sama dengan H, yang dinyatakan dengan persamaan P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, persamaan ini tuh menyatakan bahwa V2 lebih besar daripada V1, maka P1 lebih besar dari P2, yang berarti jika kecepatan aliran fluida di suatu tempat sama besar, maka tekanan fluida di tempat tersebut kecil dan berlaku sebaliknya. Nah, jadi ini untuk penjelasan materi asas Bernoulli. Oke adik-adik, sekian video pembelajaran kita untuk materi fluida dinamis. Jangan lupa juga saksikan video-video pembelajaran lainnya. Salam sehat dan tetap semangat.